Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muji Satila, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan sistem merit di Indonesia pada umumnya dan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada khususnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari sistem merit ini. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Apa sih sistem merit itu dan mengapa sistem ini dibutuhkan? Dalam pengelolaan ASN, untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Inilah alasan mengapa sistem merit ini dibutuhkan. Kalau dulu ada yang disebut dengan spoil system, yaitu pengangkatan atau penunjukan karyawan berdasarkan selera pribadi atau berdasarkan kepentingan suatu golongan. Sistem ini yang harus diubah menjadi sistem merit, yaitu diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun definisi dari sistem merit berdasarkan pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, yaitu sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dari definisi tersebut, maka terdapat 3 kata kunci yang menjadi dasar keputusan atau penilaian pegawai dalam sistem merit, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ketiga hal inilah yang kemudian dinilai secara objektif di setiap pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM. Dalam implementasinya, objektivitas penilaian ini dilaksanakan pada semua tahapan pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, maupun promosi. Dalam sistem merit, penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain, keputusannya juga didasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan juga pertimbangan kualifikasi dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasihan. Dengan penerapan dari sistem ini, maka akan bermanfaat bagi organisasi dan bagi pegawai. Bagi organisasi, sistem merit akan mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Itu tadi penjelasan mengenai konsep dari sistem merit. Selanjutnya, bagaimana contoh penerapan sistem ini di Indonesia? Di Indonesia, sistem merit ini telah diaplikasikan. Contohnya, saat rekrutmen calon aparatur sipil negara. Proses rekrutmen ini menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Testing yang mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai. Karena pengolahan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan program dalam komputer. Oleh karena itu, intervensi dan preferensi personal dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan, sehingga kita bisa mendapatkan calon PNS yang berkualitas. Seluruh pengumuman dari pembukaan formasi sampai ke hasil tes diumumkan langsung melalui website resmi portal SSCSN yang bisa diakses oleh semua orang, sehingga dapat menjamin keadilan dan transparansinya. Adapun contoh penerapan sistem merit di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pegawai melalui portal e-dialog dan e-performance yang berlaku untuk seluruh ASN Pemprov Kalsel. Untuk penilaian kinerja dilakukan setiap bulannya dengan terlebih dahulu mengisi rencana aksi pada awal bulan. Setelah itu, pada akhir bulan, setiap pegawai wajib mengisi ketercapaian dari rencana aksi tersebut.
Hasil dari pengukuran kinerja inilah yang akan muncul di web e-performance yang akan menjadi dasar untuk menghitung nominal tunjangan tambahan penghasilan atau TTP prestasi kerja pegawai. Selain dari prestasi kerja, di e-performance juga terdapat sistem monitoring kehadiran yang akan menghitung jumlah kehadiran, jumlah keterlambatan, ataupun ketidakhadiran pegawai, sehingga akan mempengaruhi jumlah tunjangan kehadiran yang diterima setiap bulannya. Keduanya ini merupakan bagian dari sistem merit yang menerapkan konsepsi performance related to pay. Dengan sistem ini, maka organisasi memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi. Sebagai kesimpulan, jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Saya kira cukup sekian pembahasan saya mengenai penerapan sistem merit di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.